Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah banget kita diketemuin lagi sama Allah, masih diberikan umur sama Allah dan untuk gitu teman-teman nonton podcast ini, aku ngisi podcast ini gitu kan, agar kita saling bersyukur kepada Allah, kita sebutin alhamdulillah. Nah, oke, jadi di podcast kali ini, di program Open Your Mind ini, aku bakal podcast tentang orang yang beribadah tapi kok bingung nanti di akhirat. Kok bisa bingung di akhirat? Iya, mereka itu orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dia menjadi budak. Budak gimana maksudnya? Iya, mereka itu orang-orang yang menjadi budak di dunia ini. Nah, mereka beribadah di dunia ini, tapi orientasi mereka itu mereka beramal tapi untuk mendapatkan keberkahan dunia, untuk mendapatkan jabatan di dunia, untuk mendapatkan tambahan rezeki di dunia. Sehingga mereka itu bukan lagi hamba-hamba Allah. Mereka beramal itu, kenapa kok bisa dibilang bukan lagi hamba Allah? Karena tadi mereka beribadah bukan lagi karena Allah, tapi benar-benar karena kebutuhan dunia mereka. Sehingga mereka beribadah itu karena butuh dunia. Sehingga mereka tadi bilang hamba-hamba dunia, bukan lagi hamba-hamba Allah. Karena mulai dari tahajudnya bukan lagi karena Allah, dia niatkan karena agar rezekinya, bukan, agar rezekinya itu dilancarkan, terus agar usahanya itu ditumbuhkan di mana-mana, usahanya dimajukan, jabatannya menjadi diangkat gitu, jadi tinggi. Itu yang diharapkan di saat sholat tahajudnya itu. Lalu di saat sholat duhanya, agar segala hajat-hajatnya dilancarkan, agar dicintai oleh banyak orang. Nah, itulah yang disebut dengan hamba-hamba dunia, karena dia hanya beribadah hal perkara-perkara gini doang gitu. Kayak misalkan hanya ingin jabatannya tinggi di dunia, hanya ingin mendapatkan keberkahan di dunia, hanya ingin mendapatkan tambahan rezeki di dunia saja. Sehingga tadi dia disebut dengan hamba-hamba dunia. Itulah yang disebut dengan budak hamba. Maksudnya hamba budak di dunia gitu. Nah, karena dia tadi beramalnya hanya untuk dunia gitu, bukan lagi karena Allah. Padahal hamba-hamba Allah itu, dia beramal itu mulai dari tahajudnya, mulai dari duhanya gitu, duhanya, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, itu benar-benar karena Allah. Karena teman-teman harus tahu gitu, kalau segala apapun amal kita di dunia ini, mulai dari sholat kita, tahajudnya kita, saumnya kita, sedekahnya kita, zikirnya kita yang selalu kita lafalin, itu untuk kebaikan nanti di akhirat untuk kita. Karena kita beramal itu bersangkut paut nanti kita di akhirat. Karena nanti di akhirat itu perjalanannya panjang. Sampai kata Allah, itu dunia itu kan hanya sementara. Sampai kata Allah kan ngomong dalam Al-Quran, dunia la'ibu walahun, dunia ini hanya tempat permainan dan hanyalah senda gurau. Walad darul akhirah, dan kehidupan di akhirat itu khairul ladzina yattaqun, yang sangat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu bakal membalas orang-orang atau bakal memberikan pahala kepada orang-orang yang benar-benar melakukan ibadahnya itu karena Allah. Sehingga tadi khairul ladzina yattaqun, yang sangat baik bagi orang-orang yang bertakwa nanti di akhiratnya itu gitu. Nah, jadi Allah bakal kasih imbalan gitu yang terbaik atas segala apapun yang dilakukan karena Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan akhirat tadi. Karena apapun yang kita lakukan itu ada sangkut pautnya tadi dengan akhirat. Karena tadi kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini karena Allah, maka kita akan mendapatkan imbalan. Dan imbalan itulah yang sangat-sangat berguna kelak nanti kita di akhirat. Karena
akhirat itu sampai disebut darul qarar, yaitu yang kekal dan abadi, sehingga perjalanannya panjang dan membutuhkan bekal itu yaitu tadi atas segala apapun yang kita kerjakan, sehingga imbalan itu yang menjadi bekal kita untuk menghadapi apa-apa yang akan terjadi di akhirat kelak. Karena perjalanannya panjang untuk menghadapi di antara dua, kita masuk surga atau neraka. Nah, itulah yang sangat penting, makanya kita landasi segala amal-amal kita dengan niat karena Allah. Karena teman-teman, tadi kalau misalkan kita hanya untuk beribadah dan mengharap gitu keberkahan kita hanya di dunia saja, maka dia itu nanti kayak gini di akhirat. Di akhiratnya itu dia bingung. Di saat semuanya gitu udah ditimbang amal baik, amal buruknya, dia bingung nih. Terus dia ngomong sama Allah, ya Allah, misalkan dia itu udah ngerjain haji, tapi yang tadi dia hajinya karena dunia, sholat tahajudnya karena dunia, puasanya karena dunia, duhanya karena dunia, terus infaknya karena dunia, saumnya karena dunia, sehingga tadi nanti di akhirat dia bingung tuh. Terus dia ngomong gini, ya Allah, mana pahala haji saya gitu yang saya sudah tunaikan sewaktu-waktu saya di dunia? Terus Allah jawab tuh, sebenarnya haji yang kamu raih itu hanya untuk status dunia kamu, karena kamu berharap semua itu hanya untuk dunia, haji kamu untuk dunia aja. Ya, kata Allah, aku sudah membalasnya gitu. Aku sudah membalasnya ketika kamu di dunia, sehingga tadi kamu mendapatkan status haji gitu. Nah, itulah yang mereka itu bingung. Kata tadi, makanya aku kasih judul dengan orang-orang yang di akhirat tapi dia bingung, karena padahal dia itu ibadah gitu. Ibadah mulai dari tadi sholat, tahajud gitu kan. Tapi dia bingung, kok di akhirat dia yang dapet pahala. Tadi jawabannya kata Allah, karena kamu itu mengharap semata-mata ibadah kamu itu untuk dunia. Nah, sehingga tadi kata Allah, aku sudah memberikannya maupun status balasannya ketika di dunia toh gak sampai ke akhirat, karena tadi dia beribadah bukan karena Allah lagi kan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, kalau misalkan kita beribadah toh untuk dunia, atau misalkan ukuran pahala kita, ukuran balasan kita hanya ukuran dunia gitu, kalau kayak gitu juga para sahabat otomatis lebih sukses dong, lebih maju, lebih kaya raya, lebih jabatannya tinggi-tinggi. Kalau tadi dengan segala ibadahnya, mulai dari zikirnya, sholatnya, infaknya, tahajudnya, duhanya, kalau karena dunia, tapi kalau misalkan karena ukuran dunia, kalau gitu para sahabat lebih maju. Tapi enggak teman-teman, kalau emang ibadah kita dengan ukuran dunia, kalau kayak gitu, orang non-muslim juga gak bakal bisa sukses, gak bakal bisa jadi orang-orang yang terkemuka, gak bakal bisa jadi orang-orang yang kaya raya. Kalau kayak gitu juga mereka mungkin bakal sengsara gitu hidup di dunia, karena kan mereka gak beribadah kepada Allah, gak sholat tahajud, gak sholat duha, gak berzikir kepada Allah. Pokoknya mereka gak beribadah kepada Allah, gak mungkin dong mereka maksudnya kalau mereka kayak gitu kan otomatis gak dapat imbalan dari Allah. Kalau misalkan tadi ukurannya hanya untuk dunia. Nah, jadi kalau kayak gitu berarti dunia ini adalah takdir. Kita menjadi apapun itu, jadi orang keren, jabatannya ada, jadi orang kaya, orang yang terkemuka, usahanya ada di mana-mana, itu takdir semua dari Allah. Maka teman-teman, pesan dari aku, kalau kita dikasih takdir sama Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Walaupun nikmat terkecil apapun, kita harus bersyukur. Karena kata Allah, jika kamu mensyukuri nikmat yang paling kecil, maka aku akan bertambahkan nikmatnya. Walaupun misalkan kita
bersyukur gitu dengan atas nikmatnya. Kalau kita tuh ya Allah ini nikmat banget ya bagi aku, nah Allah bakal tambah lagi. Karena yang penting itu kita bersyukur dengan apapun yang Allah beri gitu, walaupun takdir baik. Dan adapun misalkan kita diberi takdir buruk sama Allah, karena kan kita nggak tahu buruk buruk menurut kita tapi baik di hadapan Allah, sehingga mungkin kita harus banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah. Mungkin kita diberi takdir buruk sama Allah itu karena Allah itu ingin yang terbaik bagi kita gitu, gak ingin yang terburuk bagi kita, enggak. Karena kita itu di dunia ini pilihan gitu, kita mau masuk surga, mau masuk neraka, mau beramal tadi hanya untuk dunia atau hanya untuk Allah. Allah beri pilihan itu. Karena Allah ngomong aja, Allah katakan gitu dalam Al-Quran, Allah itu memberikan potensi antara fujur dan takwa. Sehingga itulah kita bisa ambil bahwa Allah itu memberikan pilihan kita hidup di dunia ini, ingin memilih apa, jalan masuk surga atau masuk neraka. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu kunci kebahagiaan itulah adalah sabar dan syukur. Karena kata Allah, sabar itu sabar jamil. Walaupun sakit, tapi sabar jamil. Sabar itu indah. Kalau teman-teman juga mensyukuri apa-apa yang Allah beri dengan sabar, walaupun sakit gitu ya, tapi mungkin itu yang terbaik. Makanya kita itu harus banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah, sehingga dari banyaknya husnuzon kita sama Allah, sehingga Allah beri pertolongan, sehingga takdirnya yang awalnya kita buruk jadi Allah baikkan gitu. Jadi Allah beri jalan yang terbaik bagi kita, Allah beri kemudahan bagi hidup kita. Yang awalnya misalkan kita diberikan takdir buruk sama Allah, misalkan kita hidup susah gitu, tadi makanya kita harus banyak bersabar dan bersyukur, karena itulah kunci kebahagiaan yang hakiki. Mungkin cukup sekian dari aku. Pokoknya intinya di sini kita itu beribadah harus semata-mata karena Allah. Karena segala apapun yang kita niatkan, itu yang akan kita dapat gitu. Walaupun misalkan kita niat untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu baik, tapi misalkan menurut Allah itu nggak baik, pasti Allah kasih jalannya, karena kita kan udah niat untuk niat baik gitu. Walaupun tadi dengan cara yang maksudnya kita tempuh, walaupun menurut kita itu baik tapi pada menurut Allah nggak baik, pasti Allah lurusin gitu. Karena kan niat kita untuk kebaikan dan untuk mendapat ridha Allah gitu. Karena intinya dari segala ibadah kita itu harus dilandaskan karena Allah. Karena dari situ landaskan karena Allah, maka disitulah akan banyaknya imbalan dari Allah. Mungkin cukup sekian dari aku. Pokoknya fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.